Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Rinci Rukun Iman. Kita masih dalam pembahasan Tauhid al-Asma wa Sifat, dan kemarin kita membahas kaidah yang kedua, yaitu Zawahirun Nususis Sifat tufhamu ma'aniha la kaifiyatuha. Bahwasanya zahir dari ayat-ayat dan dalil-dalil hadis yang terkait dengan sifat-sifat Allah, maka yang kita pahami adalah maknanya, bukan kaifiyahnya, ya. Jadi nas-nas sifat, nas-nas tentang sifat, nas-nas maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Nas-nas maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Silakan buka halaman 268, jilid 1. Ya. Kita pahami, ya, nas-nas tentang sifat kita pahami, ya, maknanya 268. Nanti saya ini baru muqaddimah, nanti masuk sini. Kita pahami sesuai dengan zahir maknanya, kemudian kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Kaifiyahnya itu bagaimananya, sebagaimana sudah kita bahas, ya. Bagaimana sifatnya. Bagaimananya kita tidak mengetahui. Berdasarkan perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, ketika ada orang bertanya kepada dia, "Ya Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Sungguhnya Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian orang itu bertanya, "Kaifastawa?" Bagaimana cara beristiwa? Maka Imam Malik berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bahwasanya kaifiyahnya tidak diketahui. Kemudian al-imanu bihi wajib. Iman kepada istiwa wajib, bahwasanya Allah beristiwa. As-su'alu anhu bid'ah. Adapun bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah, ya. Ini kaidah yang kita bahas pada pertemuan lalu, ya. Jadi kita paham dengan zahir maknanya, kita paham, ya. Yang tidak tahu, yang kita tidak mengetahui adalah apa? Kaifiyahnya. Jadi kalau kita bilang contohnya al-istiwa'u ma'lum, ya. Adapun al-kaifu majhul. Ya. Ini berlaku pada semua sifat. Kalau orang bertanya bagaimana sifat tangan Allah, kita bilang tangan kita paham. Tapi bagaimana tangan kita enggak tahu, ya. Wajah, Allah mengatakan Allah punya wajah. Kita bilang wajah kita paham. Tetapi bagaimana wajah Allah kita tidak tahu, ya. Kenapa tidak tahu? Karena kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sifat-sifat Allah demikian. Ya, seperti Allah turun ke langit dunia, kita tahu, kita paham makna turun. Bagaimana kaifiyah nuzulnya, kita bilang kita tidak tahu, karena kita tidak tahu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya bahas panjang lebar pada pertemuan kemarin. Saya bilang kalau kita ingin tahu tentang bagaimana istiwanya Allah, maka pertama kita harus tahu Allah seperti apa, kemudian kita harus tahu arsy seperti apa juga. Sehingga kalau kita tahu kaifiyah zat Allah bagaimana dan zat arsy bagaimana, baru bisa kita bayangkan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Ketika kita tidak tahu Allah seperti apa dan kita tidak tahu hakikat arsy seperti apa, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Tapi kita paham istiwa maknanya di atas. Masih ingat Ibu pembahasannya? Ya, masih ingat, ya? Baik. Oleh karenanya ketika kita memahami zahir maknanya, ya, maka ada 4 perkara yang dilarang, ya. Tidak boleh dilakukan terhadap sifat, ya. 4 hal yang dilarang. Dalam memahami ayat-ayat sifat, ayat-ayat atau nas sifat.
nas-nas sifat. 4 perkara tersebut, yang pertama yang tidak boleh namanya at-ta'til. Ta'til maksudnya penolakan. Kemudian yang kedua namanya adalah at-tahrif. Tahrif artinya penyimpangan, ya. Menyimpangkan. Kemudian yang ketiga namanya at-tamtsil. Tamsil, membagaimanakan atau menyamakan. Kemudian at-takyif yang keempat, at-takyif, membagaimanakan. Atau ini yang kebalik, yang tamsil yang keempat, mohon maaf. Ini at-takyif, membagaimanakan. Kemudian at-tamtsil maknanya adalah menyamakan. Ini semua dilarang ketika kita menetapkan sifat Allah. Contoh ta'til, misalnya kita praktekkan dengan sifat al-istiwa. Al-istiwa atau sifat berbicara contohnya. Allah berbicara. Kalau ta'til dia mengatakan Allah tidak berbicara, namanya penolakan. Ta'til itu menolak. Ketika kita bilang Allah dalam banyak Al-Quran mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya pun berbicara dengan Nabi Musa dalam banyak ayat. Minhum man kallamallah, di antara para rasul ada yang kami utamakan, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallamallah. Mereka itulah para rasul, sebagian yang lain kami lebih utamakan dari yang lainnya. Yang kami utamakan tersebut mereka, Allah berbicara dengan mereka secara langsung, ya. Kemudian kalau menolak, Allah tidak berbicara. Ini contoh, Allah tidak berbicara. Prakteknya misalnya kita terapkan pada sifat berbicara, ya. Maka mereka mengatakan contoh, pada sifat kalam, al-kalam. Al-kalam apa? Berbicara. Maka penolakannya contohnya mengatakan Allah tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Seperti yang dikatakan oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham adalah bid'ah yang pertama kali dalam sejarah Islam dicetuskan oleh seorang namanya Ja'ad bin Dirham. Dia mengatakan lam yukallimillahu Musa taklima. Allah tidak pernah bicara dengan Nabi Musa. Walam yattakhidh Allahu Ibrahim khalilan. Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dia menolak dua sifat begitu. Dia menolak sifat berbicara. Menurut dia Allah tidak bisa bicara. Yang sifat kedua, dia menolak Allah tidak bisa menyayang. Karena makanya dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Padahal dalam Al-Quran ada. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Allah bicara langsung. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasihnya. Sekarang kita ambil sifat berbicara. Contoh, pada sifat al-kalam berbicara, menolak caranya gimana? Mereka Allah tidak berbicara. Tahrif menyimpangkan. Tahrif ini ada dua. Ada dua model. Lihat halaman 269. Tahrif pada lafal, pada makna. Yang kedua pada makna. Pada lafal seperti firman Allah, wa kallamallah Musa. Allah berbicara. Jadi kalau di sini dhamma itu dia adalah subjek. Allah berbicara. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Siapa yang berbicara? Allah. Yang diajak bicara siapa? Musa. Nah, mereka tahrif, mereka rubah, menyimpangkan. Mereka mengatakan wa kallamallaha. Ketika ini menjadi objek. Jadi Musa yang berbicara kepada Allah, sehingga Allah tidak berbicara. Ini contoh bahwasanya mereka merubah lafal. Harusnya dibaca wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Karena mereka tidak meyakini Allah bisa berbicara, mereka rubah lafalnya
Allahu jadi fathah. Jadi ini bahasa Arab itu seperti itu. Kalau berubah harokat maknanya bisa berubah. Dari fa'il, subjek bisa menjadi objek. Seperti daraba Muhammadun amran. Muhammad dhamma, Muhammad memukul Amr. Tapi kalau Muhammad jadi fathah, Muhammad yang dipukul. Daraba Muhammadan amrun. Berarti yang dipukul siapa? Muhammad. Kalau Muhammad yang mukul dhamma. Daraba Muhammadun. Berarti Muhammad yang mukul. Tapi kalau daraba Muhammadan berarti Muhammad yang dipukul. Nah, mereka ingin rubah. Jadi rubah dengan huruf wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara Nabi Musa dirubah jadi wa kallamallaha. Musa berbicara dengan Allah sehingga Allah tidak berbicara. Tentu ini bantahannya banyak ya. Nanti akan ada pembahasannya. Yang kedua yang paling sering terjadi adalah menyimpangkan makna. Ini yang disebut dengan takwil. Disebut dengan apa? Takwil. Mereka menetapkan lafalnya tapi mereka simpangkan maknanya. Seperti contoh istawa, mereka bilang istaula. Istawa maknanya bukan di atas, tapi artinya menguasai. Ya, menguasai. Apa namanya? Kalau orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak berbicara, tapi Allah menciptakan suara pada udara. Ya. Taib. Adapun membagaimanakan, ya. Takwil ini maknanya. Jadi mereka menetapkan lafal tapi mereka simpangkan maknanya. Contoh istawa. Ini contoh ya, contoh istawa maknanya istaula. Contoh yad tangan maknanya kekuatan. Ini contoh ya. Ini mereka tidak menolak lafal yad tangan, tapi kata mereka tangan maksudnya apa? Kekuatan. Ini contohnya. Wajah, Allah punya wajah, kata mereka wajah maksudnya zat, bukan wajah. Ya, ya misalnya. Allah turun, maksudnya yang turun adalah malaikatnya atau rahmatnya. Turun, Allah turun misalnya. Kata mereka yang turun malaikat atau rahmat, bukan Allah. Ini masing-masing ada pembahasan. Ini contohnya mereka takwil maknanya. Jadi maknanya mereka takwil maknanya bukan zahirnya. Kata mereka semuanya majaz. Semuanya apa? Majaz. Semuanya majaz. Takyif membagaimanakan. Membagaimanakan ini juga tidak boleh seperti mengatakan tangan Allah seperti ini, tangan Allah seperti anu, itu enggak boleh. Ya, seperti contoh mengatakan misalnya tangan Allah seperti begini dan begitu ya. Begini dan begitu. Ini namanya mentakif, ini tidak boleh. Kalau tamtsil lebih spesifik lagi, menyamakan dengan yang lainnya. Contoh misalnya tangan Allah seperti tangan manusia, contoh. Wajah Allah seperti wajah manusia. Inilah 4 perkara, ibu-ibu kita ulangi lagi insyaallah, yang dilarang ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah. Yang tidak boleh kita lakukan pertama menolak, tidak boleh kita menolak. Allah bilang Allah begini, kita terima. Yang lebih tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang Allah punya tangan, kita terima. Allah bilang Allah punya wajah, kita terima. Allah bilang Allah beristiwa, kita terima. Allah bilang Allah mencintai, kita terima. Jangan seperti ahlul bidah, mereka bilang Allah tidak berbicara atau Allah tidak mencintai, Allah tidak punya tangan. Mereka tolak, ini enggak boleh ya. Jadi pertama tidak boleh ditolak. Menolak sifat Allah adalah penyimpangan. Yang kedua, tidak boleh menyimpangkan. Ada menyimpangkan lafal, tadi saya sudah sebutkan wa kallamallahu, disimpangkan menjadi wa kallamallaha. Ini sekarang maknanya berubah. Ini tadinya subjek, ya, ini subjek. Kalau ini objek. Ya, maf'ul bih tentu beda antara subjek dengan objek ya. Itu berbeda. Kemudian atau kita menyimpangkan dari sisi makna. Maknanya kita takwil. Istawa artinya di atas, kita takwil menjadi menguasai. Tangan diartikan dengan kekuatan atau nikmat. Wajah artinya zat. Allah turun, bukan Allah yang turun, malaikat yang turun. Seperti itu. Allah mencintai, oh tidak mencintai. Mencintai maksudnya adalah menghendaki kebaikan. Ya.
Allah marah, tidak ada namanya Allah marah, yang ada menghendaki keburukan. Jadi semuanya ditakwil. Menurut mereka tidak bisa Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Yang dilarang berikutnya adalah membagaimanakan. Bagaimanakan seperti mengatakan wajah Allah tuh begini, begini, begini nggak boleh. Tangan Allah tuh begini, begini nggak boleh. Karena kita nggak pernah lihat bagaimana kita membagaimanakannya. Itu namanya takyif, membagaimanakan juga tidak boleh. Yang lebih parah menyamakan wajah Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini. Jadi membagaimanakan lebih umum. Kalau menyamakan ada yang disamakan, paham? Kalau membagaimanakan tidak mesti ada yang disamakan. Cuma kita bilang wajah Allah tuh begini, begini, begini tanpa ada yang disamakan. Tapi kalau tamsil itu menyamakan dengan pihak yang lain. Tangan Allah seperti tangan manusia, wajah Allah seperti wajah manusia. Ini semua tidak boleh. Ini semua tidak boleh. Ini 4 hal yang dilarang. Paham ibu-ibu? Insyaallah ya. Insyaallah-nya ragu-ragu. Insyaallah. Baik, saya lanjut ya. Atau lihat halaman 270. 270 ya. Perhatikan. Jadi bedanya antara takyif membagaimanakan dengan tamtsil, kalau tamtsil ada yang disamakan. Kalau takyif hanya sekedar membagaimanakan ya. Kaidah kelaziman, lihat situ kaidah kelaziman. Halaman 270 di bawah. Kullu mu'attilin musyabbih. Kaidah kelaziman. Kelaziman, perhatikan 2 perkara di sini saya sebutkan. Yang pertama, setiap yang menolak sifat, pasti dia mentasbih terlebih dahulu. Pasti dia mentamsil sebelumnya. Ini kaidah. Setiap yang menolak sifat pasti dia mentamsil, menyamakan sebelumnya. Contohnya, kalau kita tanya kenapa kamu menolak sifat istawa Allah di atas, maka dia menolak sebelum dia menolak dia pasti terbetik dalam benaknya. Kenapa? Sebenarnya dikatakan oleh mereka karena kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada yang di bawah. Kalau Allah di atas berarti Allah lebih kecil daripada yang di bawah. Sehingga kalau begitu tidak mungkin kita bilang Allah di atas. Ini kenapa dia mengatakan ini? Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Menurut dia kalau semua yang di atas pasti butuh yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, yang atas ikut apa? Jatuh. Sementara Allah tidak membutuhkan apa-apa. Ini logika dia. Sehingga sebelum dia menolak sifat Allah di atas, dia memisalkan Allah dengan makhluk. Faham? Seperti kenapa dia menolak Allah punya tangan? Kalau dia bilang Allah punya tangan, berarti tangannya mirip seperti manusia. Berarti Allah tidak punya tangan. Jadi sebelum dia menolak, dia mentamsil terlebih dahulu di benaknya. Paham maksud saya? Kenapa kamu menolak? Karena sebelum dia menolak, dia membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Maka dia tolak. Padahal kita bilang tidak perlu ditolak. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Allah di atas arsy tidak sama seperti manusia di atas suatu tempat, tidak sama. Karena Allah tidak butuh dengan tempat. Faham maksudnya ibu? Jadi tidaklah ada suatu yang seorang menolak sifat Allah kecuali dia menyamakan terlebih dahulu. Ya, ini kaidah. Ya. Sehingga dia punya suatu di benaknya, kemudian dia tolak. Ya. Adapun kita Ahlus Sunnah kita tidak perlu menolak karena kita sudah meyakini bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, di atasnya Allah tidak sama dengan di atasnya makhluk. Baik. Jadi dia gampangannya mentamsil terlebih dahulu, mentamsil. Mentamsil artinya apa? Menyamakan. Menyamakan terlebih dahulu. Kemudian baru menolak. Baru mentaktil. Mentaktil atau menolak. Contoh ya. Contoh ya. Istiwa Allah atau tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah kalau sama dengan begini, ya, tangan Allah sama dengan tangan makhluk.
Kalau begitu ditolak. Kalau begitu Allah tidak punya tangan. Kenapa kalau Allah punya tangan, pasti tangannya seperti tangan apa? Makhluk. Jadi mereka mentasbih dulu baru kemudian mereka tolak. Yang mereka ungkapkan ini apa? Produknya ini Allah tidak punya tangan. Kenapa? Karena kalau Allah punya tangan, tangannya seperti apa? Makhluk. Maka sebelum dia tolak, dia bayangkan terlebih dahulu. Kalau kita enggak perlu, karena tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, selesai. Makanya saya bilang, ketika mereka mengatakan kenapa Allah tidak istiwa? Karena Allah istiwa berarti Allah di atas. Kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada yang bawah. Kalau Allah di atas berarti Allah lebih kecil pada yang di bawah. Kita bantah sangat mudah. Makhluk saja ada yang tidak seperti itu. Contohnya langit dengan bumi. Langit dengan bumi, siapa yang di atas? Langit. Apakah langit butuh kepada bumi? Jawabannya tidak. Langit tinggi tanpa ada tiang. Ya, bi ghairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat langit tanpa ada tiang di bumi, tidak ada penyangganya. Jadi langit di atas dan dia tidak butuh kepada bumi. Apakah langit harus nempel pada bumi? Tidak. Apakah langit lebih kecil dari bumi? Tidak. Semuanya tidak harus. Kalau kita saja di alam semesta kita bisa lihat ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, ada yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, ada yang di atas tidak nempel kepada yang di bawah. Maka apalagi Allah dengan apa makhluk. Jadi bayangan Anda bahwasanya kalau Allah di atas melazimkan begini semuanya ini namanya tamsil atau namanya tasbih. Paham? Itu namanya tasbih, itu tidak harus ya. Paham Ibu? Baik. Ini kelaziman. Jadi kelaziman setiap orang yang menolak sifat dia pasti mentasbih atau mentamsil sebelumnya. Ini pertama. Yang kedua, lihat halaman 272. Kullu musyabbih mu'attil. Sebaliknya, setiap yang menyamakan pasti mentaktil, pasti menolak. Menolak apa? Menolak makna yang benar. Ya. Jadi makna yang benar dari tangan Allah, kita bilang kita ngerti makna tangan tapi kita tidak tahu kaifiatnya, paham? Kita tidak tahu kaifiatnya ya. Kita tidak tahu kaifiatnya. Nah, mereka yang mentasbih ketika mereka mengatakan Allah sama dengan tangan makhluk, melazimkan berarti mereka menolak kaifiat yang sesungguhnya yang tidak kita ketahui. Saya ulangi. Kalau ada yang bilang tangan Allah sama dengan tangan makhluk, apa kelazimannya? Kelazimannya dia menolak hakikat tangan Allah yang sesungguhnya. Hakikat tangan Allah yang sesungguhnya yang tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan makhluk. Tangan Allah kita yakin ada atau tidak? Ada. Apakah sama dengan tangan kita? Tidak. Ini yang jadi tangan Allah sesungguhnya tidak sama dengan tangan kita, pasti beda. Wajah Allah pasti dengan wajah kita. Nah, kalau dia bilang wajah Allah seperti wajah makhluk, berarti dia menolak makna yang benar, paham? Karena makna yang benar itu wajah Allah tidak sama dengan wajah kita. Ibu-ibu paham atau tidak? Mungkin kita bisa ketahui. Sudah kita bahas karena kita enggak pernah lihat langsung, tidak ada yang semirip dengan zat Allah. Ketika kita tidak bisa mengetahui zat Allah seperti apa, mustahil kita mengetahui bagaimana kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Sering saya contohkan kemarin contoh sederhana. Malaikat zatnya terbuat dari cahaya. Cahayanya seperti apa kita enggak tahu. Tapi Nabi mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat terciptakan dari apa? Cahaya. Kemudian Allah sebutkan beberapa sifat malaikat. Contoh, Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menciptakan malaikat, malaikat punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu. Seperti malaikat Jibril 600 sayap. Nah, kalau kita suruh bayangkan sayap malaikat seperti apa, kita enggak tahu. Pasti kita bayangkan selalu seperti burung, paham? Padahal burung itu bukan dari cahaya. Beda ya. Makanya orang kalau menggambarkan selalu gambarkan seperti apa? Burung. Taib.
Kalau dua mungkin kita bisa bayangkan posisinya. Malaikat punya sayap dua, pasti satu kanan, satu kiri. Kalau empat pasti dua kanan, dua kiri. Tapi kalau tiga kita bingung. Satu kanan, satu kiri, satunya kemana? Kita nggak tahu. Ya. Baik, lebih dari dahsyat daripada itu. Allah menyatakan malaikat punya jantung dalam surat Saba. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika dicabut rasa takut dari jantung malaikat, maka setelah dicabut rasa takut, malaikat pun sadar. Baik, jantung malaikat seperti apa? Enggak mungkin kita bayangkan seperti manusia. Tempat aliran darah, karena malaikat tidak ada darah yang mengalir, tidak ada makanan yang diasup, tidak ada kolesterol, tidak ada katupnya, enggak ada. Tapi Allah bilang malaikat punya jantung. Bagaimana? Enggak mungkin kita bisa hayalkan. Karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Dari tidak makan, tidak minum, tidak ada saluran pencernaan, tidak saluran pencernaan, tidak ada saluran peredaran darah. Jantung manusia jelas berdetak, kemudian ada katupnya, ada masuk, ada keluarnya. Tapi Allah menyatakan malaikat punya jantung. Kita suruh bayangkan, kita tidak bakalan mampu. Kenapa? Karena kita tidak tahu zat malaikat. Contoh ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Bagaimana ruh tersebut? Kita bilang nggak bakalan tahu, karena kita nggak tahu ruh terbuat dari apa. Ruh ada dalam diri kita ini. Kita nggak tahu ruh itu besar, kecil, kurus, gemuk, ya. Seperti apa bentuknya kita tidak tahu. Terbuat dari unsur apa kita tidak tahu. Kalau kita panggil 1000 orang untuk berbicara tentang hakikat ruh, pasti ada 1000 pendapat. Karena masing-masing hanya mendebak-nebak. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Ngomongin tentang ruh saja kalian tidak mampu. Paham? Tapi Rasulullah sebutkan ruh itu bisa keluar dari tubuh. Rasulullah mengatakan innar ruh idza kharajat tabi'ahal basar. Sungguhnya ruh kalau keluar mata mengikuti. Berarti dia bisa keluar. Dia tadi masuk dalam tubuh, dia bisa keluar, dia bisa dicabut. Tapi bagaimana? Cabutnya bagaimana? Keluarnya bagaimana? Kita enggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Jadi apa yang tidak kita tahu zatnya, kita tidak bisa bakalan tahu bagaimana kaifiatnya. Tidak usah jauh-jauh, jin bagaimana masuk dalam tubuh seorang, bagaimana dia menggunakan pitanya, kita nggak ngerti gimana caranya. Tapi kita lihat dengan kenyataan, ada jin masuk dalam tubuh orang, bisa ngomong pakai mulut orang, ya, paham? Tapi bagaimana kita tidak ngerti. Ini semua makhluk loh, ini semua makhluk yang kita tidak tahu hakikatnya. Karena kita tidak tahu zatnya bagaimana. Ya sama saya sudah sebutkan, seperti bidadari. Ketika Allah menyebut tentang bidadari, begitu indahnya, begitu cantiknya, sampai Nabi SAW mengatakan, kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati bidadari adalah cermin bagi suaminya. Jadi kalau suaminya di depan bidadari, kelihatan wajahnya dari apa? Di hatinya, Masya Allah. Bagaimana kita nggak bisa bayangkan. Saking indahnya bidadari, kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Kelihatan sum-sum tulangnya di balik betisnya karena saking indahnya. Ini kita nggak bisa bayangkan. Kalau kita bayangkan ada perempuan kelihatan sum-sumnya di balik tulang, ini pasti kita bayangkan setan, genderuwo atau apa namanya, mak lampir atau yang lainnya ya. Tapi Nabi mengatakan saking cantiknya sampai kelihatan sum-sumnya. Subhanallah. Bagaimana kita bayangkan? Kita tidak bisa bayangkan. Kenapa? Akal kita terbatas. Makanya ketika kita tidak pernah tahu zat Allah seperti apa, enggak mungkin kita mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita menyamakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Dan tidak perlu kita mentakwil. Oh, maksudnya begini, maksudnya begini. Kenapa kalau kita mentakwil? Kecuali kita yakin suatu tidak masuk akal baru kita takwil. Jadi begini, kebanyakan ahlul bidah mereka mentakwil. Tadi di antara hal yang dilarang tadi apa ibu-ibu? Mentahrif. Lihat ya. Tahrif ada 2. Nanti kalau ujian jangan lupa. Tahrif ada 2. Tahrif pada lafal. Tahrif pada lafal dan tahrif pada makna. Ini namanya takwil. Faham? Faham. Takwil yang kedua namanya takwil. Tahrif pada penyimpangan pada makna. Ya. Kenapa harus syarat takwil? Syarat takwil. Takwil itu memalingkan makna. Syarat takwil diantaranya yang paling utama adalah jika dimaknakan pada zahir lafal maka tidak masuk akal. Pada zahir lafal maka mustahil. Contoh. Ada orang berkata dalam bahasa Indonesia, ada singa, ada singa baca buku misalnya. Kita
Kita bilang mustahil, singa di sini tidak mungkin yang kita bayangkan berupa makhluk yang apa? Besar, yang kemudian yang sangar, yang buas. Maka ketika kita bilang kita maknakan secara zahirnya, ada singa baca buku di kelas, tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Maka kita bilang maksud dari singa ini adalah jagoan, manusia jago. Manusia jago. Namun kita menyebut dia dengan apa? Singa. Kenapa? Karena kalau kita maknakan secara zahirnya mustahil. Faham? Nah, kita baru boleh mentakwil seperti itu karena kalau kita maknakan secara zahirnya itu mustahil. Baru kita takwil. Kalau selama tidak mustahil, tidak boleh kita takwil. Faham? Tidak boleh kita takwil. Kalau mustahil baru kita takwil. Nah, sekarang kenapa mereka mentakwil? Coba contoh takwilan. Contoh. Takwil mereka ya. Contoh takwilnya apa? Satu, tangan sama dengan apa? Kekuatan atau nikmat. Kita tanya sama mereka, kenapa engkau menolak Allah punya tangan? Kata mereka, mustahil Allah punya tangan. Kenapa mustahil? Kata mereka, karena kalau Allah punya tangan seperti manusia, itu kamu salah di situ. Kalau bagi kita tidak mustahil, Allah punya tangan tidak sama dengan tangan apa? Makhluk, selesai. Ketika tidak mustahil, ngapain ditakwil? Sementara kamu menganggap mustahil itu karena kamu sudah mentasbih terlebih dahulu, faham? Faham ibu? Paham enggak? Jadi kenapa mereka mentakwil tangan menjadi kekuatan atau nikmat? Karena menurut mereka mustahil Allah punya apa? Tangan. Kenapa mustahil? Karena menurut mereka Allah punya tangan sama seperti manusia yang punya tangan. Kita bilang kenapa kau menyamakan? Kita bilang Allah punya tangan tidak mustahil. Karena Allah bilang Allah punya tangan. Yang salah di otakmu kau menganggap tangan Allah seperti tangan apa? Manusia. Itu salah di situ. Kelazimannya kalau kamu menolak Allah punya tangan, repot. Berarti Nabi Adam tidak mulia. Perhatikan. Di antara keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dengan itulah Allah berhujah keistimewaan Nabi Adam agar iblis sujud kepada Adam. Kata Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya," wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi Allah mengatakan, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan keistimewaanku? Keistimewaannya itu aku ciptakan dia dengan kedua tangan. Kalau seandainya tangan tersebut bukan tangan, maka Adam tidak istimewa. Coba kita artikan tangan tersebut artinya kekuatan. Maka Allah akan berkata maknanya, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku, bukan tanganku, tapi dengan kekuatanku. Iblis akan bisa bantah, apa bedanya Adam dengan saya ya Allah? Aku juga kau ciptakan dengan kekuatanmu. Faham? Kalau tangan di situ maknanya kekuatan, maka iblis akan bisa bantah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Adam tidak spesial. Karena iblis pun diciptakan dengan kekuatan apa? Allah. Paham atau tidak, Ibu? Ya. Jadi kalau kita menolak sifat Allah ada konsekuensinya. Kita menolak sifat tangan, konsekuensinya Adam tidak spesial. Padahal keistimewaan Adam ini sampai pada hari kiamat kelak orang-orang datang kepada Nabi Adam, mereka minta syafaat, kata mereka, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadayh. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Jadi Adam spesial. Dia makhluk manusia pertama Allah ciptakan dan spesial Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Bagaimana kita nggak tahu? Ya, kalau kita bilang Allah tidak punya tangan, berarti tidak ada bedanya Adam dengan yang lainnya. Paham? Jadi mereka mentakwil tangan menjadi kekuatan atau nikmat karena menurut mereka Allah punya tangan tidak masuk akal. Bagi kita masuk akal atau tidak? Allah punya tangan, dia tidak mesti nempel kepada yang di bawah. Suatu yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Contohnya langit dan bumi. Langit di atas bumi, langit lebih besar daripada bumi. Langit tidak butuh bumi, langit tegak tanpa ada tiang dari apa? Bumi, dan langit tidak nempel pada bumi. Udah. Ya. Nah, konsekuensinya kalau kita mengatakan istawa maknanya istaula, bahaya. Karena disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, tsumma stawa 'alal arsy. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Lihat. Maknanya coba saya bacakan ayatnya dalam surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Kalau kita Ahlus Sunnah kita paham. Sederhana. Setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Setelah menciptakan langit dan bumi 6 hari, Allah beristiwa di atas arsy. Allah ciptakan arsy, baru Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Paham?
Coba kalau kita artikan menguasai. Sungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah menguasai arsy. Faham? Berarti sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Faham? Kelazimannya buruk. Jadi tidaklah mereka mentakwil kecuali mereka menganggap mustahil. Baru kita bilang tidak ada yang mustahil. Mereka takwil misalnya wajah contoh ya. Wajah. Kata mereka zat. Kenapa kalau Allah punya wajah berarti mustahil? Kenapa wajah Allah seperti wajah makhluk? Kita bilang kenapa mustahil? Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Wajah Allah adalah puncak kelezatan pada hari kiamat kelak ya. Nah, kalau diartikan dengan zat, repot. Berarti apa istimewa Allah sebut apa? Wajah. Apa istimewanya Allah sebut apa? Wajah ya. Berarti Allah tidak punya wajah dan kelazimannya buruk. Berarti Allah zat tanpa wajah ya. Berarti kamu menyamakan Allah dengan sesuatu yang tanpa wajah ya, sesuatu yang cacat tanpa wajah, macam-macamnya. Jadi kita bilang kita tidak perlu mentakwil karena kita yakin nas-nas tentang sifat itu sesuai dengan zahirnya tapi tidak sama dengan apa? Makhluk. Paham Ibu? Paham atau tidak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga, kaidah berikutnya. Lihat halaman 273. Sudah Ibu ya? Saya hapus ya. Saya lanjut ya. Kaidah ketiga. Sifat ada 3 model ya. Sifat. Yang pertama, sifat-sifat yang ditetapkan dalam nas, ditetapkan dalam nas-nas. Ini banyak sifat-sifat tersebut, wajah, tangan, ya, misalnya melihat, mendengar, banyak sekali sifat-sifat Allah. Apa kaidahnya Ibu untuk sifat-sifat ini? Ditetapkan sesuai zahirnya, tapi tidak sama dengan makhluk. Paham? Tidak sama dengan makhluk. Kaifiatnya tidak sama dengan makhluk. Maknanya sama, melihat, wajah kita paham, melihat kita paham, tangan kita paham, tapi tidak sama kaifiatnya seperti apa? Makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat yang dinafikan. Dinafikan maksudnya ditiadakan dari Allah. Ditiadakan dari Allah. Dan ini juga banyak, seperti Ibu bisa lihat misalnya dalam halaman 274 ya. Di sini Allah sebutkan contohnya misalnya Allah tidak ngantuk, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk. Di antara juga apa? Tidur. Allah tidur atau tidak? Tidak. Allah makan atau tidak? Makan. Ya. Allah tidak makan, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Kemudian di antaranya Allah tidak zalim. Ini juga Allah tidak zalim, Allah tidak capek. Baik. Ini contoh sifat-sifat yang Allah nafikan, ya. Ya. Makanya ketika Allah membantah orang-orang Nasara, Allah mengatakan Nabi Isa dan ibunya bukan Tuhan. Kenapa? Karena yakulani ta'am, karena keduanya makan makanan. Kalau Tuhan tidak makan apa? Tidak makan makanan. Nabi Isa lapar. Nabi Isa lapar, ya. Ibunya juga lapar, makanya Allah berikan rezeki kepada ibunya untuk makan. Nabi Isa lapar, dalam Injil juga disebut bagaimana Nabi Isa lapar, cari buah, dia kelaparan, ya. Kemudian ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Kemudian Allah tidak capek. Wa ma masana min lughub, kata Allah, wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari, hari ke-7 Allah istirahat.
Hari Sabtu Allah istirahat. Makanya mereka mengharamkan untuk bekerja pada hari Sabtu untuk solidaritas dengan Tuhan. Masa Tuhan istirahat kamu mau kerja, kamu sok Tuhan ya. Tuhan saja istirahat hari Sabtu, kamu mau kerja hari Sabtu. Makanya mereka bilang haram kerja hari Sabtu, solidaritas dengan apa? Tuhan. Ini namanya sifat-sifat yang dinafikan. Sifat-sifat dinafikan ini ya, ini ada konsekuensinya ya. Maksudnya tujuannya adalah untuk menetapkan kebalikannya, untuk menetapkan kebalikannya yang sempurna. Yang sempurna. Contoh, ketika Allah mengatakan Allah tidak ngantuk, tidak tidur, berarti maksudnya Allah Maha hidup. Buat apa Allah menolak Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur? Maksudnya adalah Allah Maha hidup, Maha kuat, sehingga dia tidak perlu apa? Ngantuk dan tidur. Makanya Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang Maha hidup dan Maha mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Ini untuk menjelaskan bagaimana sempurnanya Allah yang Maha hidup dan Maha mengurusi makhluknya. Karena kalau Allah tidur, Allah ngantuk, maka hidupnya tidak sempurna dan akan banyak aturan alam yang kacau. Mungkin matahari jatuh, mungkin matahari terlambat bangun, terlambat terbit, terlambat terbenam. Kenapa? Karena yang ngatur ngantuk. Makanya dinafikan sifat Allah tidak tidur dan tidak ngantuk itu bukan apa-apa, tapi tujuannya untuk menegaskan kebalikan dari ngantuk dan tidur, bahwasanya Allah Maha hidup, Maha mengurusi. Faham? Contoh seperti Allah tidak makan ya, menunjukkan bahwasanya Allah Maha kuat, tidak perlu dengan asupan energi ya. Allah tidak capek, Allah qawi, Maha kuat, Allah qadir, Maha kuasa. Zalim maksudnya Allah tidak zalim, maksudnya Allah Maha adil. Paham Ibu? Jadi sifat-sifat yang dinafikan ini tujuannya bukan untuk menafikan, tapi untuk menetapkan lawannya. Maksudnya Allah Maha adil. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, berarti Allah Maha hidup atau Allah Maha kuat. Allah tidak capek, berarti maksudnya Allah Maha kuat, Maha kuasa. Itu maksudnya. Yaitu sifat-sifat yang didiamkan. Sifat-sifat yang tidak datang dalam dalil. Itu tidak ditetapkan dan tidak ditolak. Dan tidak ditolak, tidak pula ditolak. Sifat-sifat bagaimana menyikapi sikap-sikap ini, maka sikapnya adalah abstain ya. Abstain. Tawakuf, abstain, tidak bisa komentar. Kecuali jelaskan, sampai dijelaskan maksudnya, sampai dijelaskan apa maksudnya. Apa maksudnya? Contoh, misalnya jism, contoh jism. Allah berjisim atau Allah tidak berjisim? Kita bilang lafal jisim tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, paham? Tidak ada dalam Al-Quran Allah berjisim atau Allah tidak berjisim, tidak ada dalam Al-Quran. Ketika ahlul bidah menggunakan Allah bukan jisim, kalau Allah jisim berarti Allah, kita bilang dalam Al-Quran tidak ada lafal jisim. Kita tanya, maksud kamu dengan jisim apa yang kamu omongkan itu? Kalau maksud kamu jisim, maksudnya seperti kita ada tulangnya, ada dagingnya, kita bilang Allah tidak berjisim. Tapi kalau kamu maksudnya jisim adalah zat, kita bilang Allah punya zat. Faham? Seperti jisim. Jisim ini tidak ada dalam hadis dan Quran. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita tetapkan. Karena nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran adalah hadis ditetapkan, kita tetapkan. Kalau dalam Quran dan hadis ditolak, maka kita tolak. Tapi masalahnya di Al-Quran dan hadis tidak ada. Tidak ditetapkan juga tidak ditolak. Terus bagaimana? Ditanya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Tapi perhatikan, jika maksudnya daging dan tulang, maka kita bilang Allah tidak berjisim, paham? Allah tidak jisim. Karena kalau bilang daging tulang berarti seperti makhluk. Tapi kalau jika maksudnya jisim adalah zat, jisim sama dengan zat, maka kita bilang Allah jisim. Paham ibu-ibu? Allah jisim. Karena Allah berzat. Karena Allah
Zat adalah zat. Zat apa kita nggak tahu dari mana, dari apa. Karena zat Allah seperti apa kita tidak tahu. Taib ini contoh. Jadi ada model yang disebutkan tentang Allah, kita tidak tahu tentang, tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah. Nah kalau ada yang ngomong begini, kita bilang maksudmu apa? Maksudmu apa? Contoh lagi, misalnya mereka mengatakan Allah tidak berjihad, Allah tidak berarah. Contoh ini sering digunakan arah. Contoh kedua misalnya arah atau jihad. Kata mereka Allah tidak berarah. Kita bilang apa maksudnya berarah? Kalau maksudmu berarah, Allah berarti di suatu arah, kemudian diliputi oleh tempat, kita bilang Allah tidak berarah, sama seperti kamu maksudnya begitu. Kalau maksudnya Allah tidak berarah, arah itu maksudnya Allah di suatu tempat, kemudian diliputi oleh tempat tersebut, kita bilang sama dengan kalian, Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat, sama. Tapi kalau maksud kalian jihad adalah ketinggian, kita bilang Allah berjihad, karena Allah lebih tinggi daripada makhluknya. Dan Allah ketika di atas makhluknya tidak melazimkan Allah butuh tempat, paham? Kenapa? Karena semua tempat kecil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi yadillah ka khardalin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di tangan dalam genggaman Allah kecuali seperti biji sawi dalam genggaman kalian. Faham? Jadi Allah di atas bukan berarti Allah butuh kepada yang di bawah, bukan berarti Allah diliputi dengan yang di bawah. Paham Ibu? Paham tidak Ibu? Jadi mereka selalu menyangka kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Tidak, kita bilang tidak. Di atas itu bukan berarti butuh kepada yang di bawah, bukan berarti lebih kecil daripada yang di bawah, paham? Kita bilang tadi langit dengan bumi, langit dan bumi. Mana yang di atas? Langit atau bumi? Langit. Mana yang lebih luas, langit atau bumi? Langit. Langit butuh kepada bumi? Tidak. Langit meliputi bumi? Iya. Allah di atas bukan berarti Allah butuh pada tempat, tidak, tapi tempat semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia di luar sana, dia di luar sana. Makanya Imam Ahmad ini sudah Ibu. Ini kita singgung sedikit logika Imam Ahmad dalam kitabnya Arad al-Jahmiyah. Logika Imam Ahmad. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak dinaungi tempat. Atau begini gambarannya, Allah di atas, ya. Allah di atas tidak melazimkan, pertama Allah di atas tidak melazimkan Allah butuh tempat. Allah diliputi atau diliputi tempat. Dan tidak melazimkan Allah butuh tempat. Baik. Logikanya yang pertama, contoh sederhana antara apa? Langit dengan apa? Antara langit dan bumi. Langit di atas, tetapi langit di atas, ya. Kita tahu langit di atas. Di atas. Tapi langit lebih luas dari apa? Bumi. Jadi mereka pakai logika sehingga ayat-ayat mereka tolak karena logika mereka tidak nyambung. Kita bilang saya perbaiki logikamu sini supaya kau bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit di atas tapi langit lebih luas dari bumi. Tapi langit tidak butuh bumi. Langit tidak lengket dengan bumi. Artinya intinya dua ini, langit lebih luas dari bumi, langit tidak butuh dengan bumi. Faham? Ini logika pertama. Yang kedua logika Imam Ahmad.
Atau yang kedua, yang berikutnya, mohon maaf, logika Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, perhatikan, tidaklah Ibnu Abbas, perhatikan, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 di tangan Allah kecuali seperti biji sawi, seperti layaknya biji sawi di tangan kalian. Baik, saya kalau ambil biji sawi, ini biji sawi misalnya saya ambil dalam sini. Ini tangan, saya bicara manusia. Mana yang lebih, apakah tangan di luar biji sawi? Tangan di atas biji sawi atau tidak? Tangan di atas biji sawi kan? Dari segala sisi, taruhlah biji sawi bulat, faham? Arah kanan kiri, ini pertanyaan siapa, nanti saya buka ya. Ini arah kanan bawah semuanya kalau ke arah luar pasti ke arah tangan apa? Tangan saya, faham? Paham atau tidak? Ya. Antum bayangkan ada semut di sini, ada semut di atas atau di bawah, atau setiap dia lihat ke arah luar dia lihat tangan saya atau tidak? Ya, berarti tangan saya selalu di atas dia. Tangan saya di atas. Adanya ada semut kelereng, ada kelereng ini kelereng. Ada semut di atas, semut di bawah, semut di kanan, semut di kiri. Setiap dia mengarah ke arah luar, dia pasti mengarah ke tangan saya atau tidak? Kenapa? Karena tangan saya meliputi dia. Tidaklah langit dan 7 bumi yang 7 dalam tangan Allah, kita enggak tahu bagaimana, tapi kata Ibnu seperti biji dalam genggaman apa? Tangan salah seorang dari kalian. Paham? Ya. Jadi semua yang ke arah luar itu namanya arah atas. Paham? Dan itulah yang kita bilang di atas, namanya atas ke arah luar. Sampai sekarang pun dalam bumi kita mengatakan ini kita sedang terbang di atas sekian, ya, ke arah luar semuanya. Mau pesawatnya sini, pesawatnya sebelah sini, tetap kalau ke arah luar itu namanya arah apa? Atas. Itulah ketinggian yang hakiki. Pusat bumi adalah pusat yang paling rendah, semakin ke arah luar semakin ke arah apa? Ke arah tinggi. Alam semesta semuanya dalam genggaman Allah. Mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Bukan, jangan dibayangkan Allah di luar berarti Allah di atas satu sisi, bumi segini, Allah kecil di sini. Itu bayangan yang keliru, paham? Itu bayangan mereka. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak boleh di sisi. Kenapa? Kalau di satu sisi di arah atas berarti Allah diliputi dengan apa? Bumi, diliputi dengan langit. Kita bilang bumi dan langit dalam genggaman apa? Allah. Paham tidak Ibu? Paham? Saya ragu-ragu ini. Paham atau tidak? Paham? Jadi maksud saya di atas, Allah di atas tidak melazimkan Allah lebih kecil, tidak Allahu Akbar. Tidak melazimkan Allah butuh kepada yang di bawah, tidak melazimkan Allah diliputi dengan apa? Tempat. Paham atau tidak? Yang terakhir logika Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika membantah Jahmiyah Muta'abbidah yang mengatakan Allah di mana-mana, mereka Allah di mana-mana dalam apa namanya bukunya Rad alal Jahmiyah wa Zanadiq. Imam Ahmad mengatakan Allah menciptakan dulu Allah sendiri atau tidak? Dulu Allah sendirian tanpa makhluk, sepakat atau tidak? Sepakat. Dulu Allah sendiri tanpa makhluk. Karena Allah walam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian tidak ada makhluk. Setelah Allah sendirian, Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk. Bali di alam wujud ini ada dua, ada Allah, ada makhluk. Baik. Ketika Allah menciptakan makhluk ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, dalam zatnya. Ini mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Karena kalau Allah ciptakan makhluk dalam zatnya, sementara makhluk di situ ada iblis, ada syaitan, ada kotoran, berarti dalam zat Allah tercampur dengan apa? Kotoran. Paham? Ini pun kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah. Paham? Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah. Setelah Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah, kemudian Allah masukkan makhluk tersebut dalam zat Allah. Mungkin atau tidak? Tidak, karena kembali kepada kemungkinan pertama.
Saya ulangi, ada 3 kemungkinan. Jadi Allah sendirian. Setelah Allah ciptakan makhluk. Kata Imam Ahmad, kemungkinan pertama Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, dalam zatnya. Ini tidak mungkin karena melazimkan zat Allah bercampur dengan kotoran. Paham? Karena di antara makhluk ada kotoran, ada jin, ada setan, ada iblis, ada neraka. Tidak mungkin Allah bercampur dengan neraka. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan makhluk di luar Allah. Setelah itu Allah masukkan makhluk tersebut dalam zat Allah. Ini juga tidak mungkin karena sama dengan yang pertama. Berarti Allah mencampurkan zatnya dengan zat-zat makhluk yang penuh dengan kotoran. Kemungkinan yang ketiga, dan ini kemungkinan yang benar, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya dan Allah di luar makhluk. Faham? Ya sudah, berarti Allah di luar sana, di atas. Di luar di mana? Di atas. Sederhana? Jadi logika ahlul bidah bahwasanya kalau Allah di atas pasti butuh tempat, pasti lebih kecil, ini semua ngawur. Gara-gara logika mereka terjebak dengan logika mereka yang sempit, akhirnya mereka menolak ayat yang begitu banyak yang mengatakan Allah di atas. Yang Nabi SAW berdoa ke atas, Rasulullah tunjuk Allah di atas, malaikat turun dari atas, malaikat lapor ke atas, Nabi SAW ketemu Allah, Isra Miraj ke atas, semuanya mereka tolak. Enggak mungkin, karena mereka punya, kata mereka punya suatu akal yang suatu yang qat'i, yang absolut, bahwasanya kalau di atas berarti butuh apa? Tempat. Kita jawab, Allah di atas dan Allah tidak butuh dengan apa? Tempat. Bagaimana Allah butuh tempat sementara innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah yang pegang langit dan bumi. Allah yang ngurus langit dan bumi. Allah tidak butuh mereka. Justru Allah yang ngurusin mereka. Wala yauduhu hifdzuhuma, dan tidak menyusahkan Allah untuk ngurusi langit dan bumi. Paham ibu-ibu? Oke, kalau sudah paham alhamdulillah. Sampai di sini saja kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala.